Don't get up, don't stand up, please don't put your hand up, and don't make me tell you again. Sit down. Halo semua, balik lagi sama gue dan Rara. Saya biasa dipanggil Rara atau Amanda. Kalian pasti yakin sih selalu ngelakuin komunikasi, entah itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ya kan? Kalau di video sebelumnya gue bahas tentang sejarah komunikasi dan ilmu komunikasi, di video kali ini gue bakal bahas 12 prinsip komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan cuma sekedar ngomong doang, ada 12 prinsipnya. Jadi terus videonya. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik di mana lambang atau simbol digunakan sebagai penyampai isi atau pesan dalam suatu proses komunikasi. Kenapa menggunakan lambang? Karena manusia sendiri disebut sebagai animal simbolis, di mana manusia adalah makhluk yang memerlukan simbol atau lambang. Sebagai contoh penyampaian isi, misal ada emoticon nangis, kalian kan pasti sadar ya, si penyampai pesan itu mengekspresikan dirinya lagi sedih gitu. Yang kedua adalah setiap perilaku berpotensi ditafsirkan sebagai komunikasi, karena perilaku dapat ditafsirkan sebagai bentuk proses komunikasi jika ada yang menafsirkan, ada yang menganggap itu sebagai suatu komunikasi. Perilaku yang dianggap sebagai potensi komunikasi juga memiliki, di dalamnya terdapat ekspresi wajah, gerak tubuh, serta kontak mata. Jadi contohnya misalnya ditanya, mau makan nggak? Kita nggak ngomong tapi terus jawab geleng, itu juga udah disebut sebagai potensi komunikasi. Potensi terbentuknya suatu komunikasi. Komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Dimensi isi itu adalah isi atau pesan yang disampaikan dalam suatu proses komunikasi, sedangkan dimensi hubungan adalah isi atau pesan yang disampaikan dalam suatu proses komunikasi akan memiliki arti yang berbeda jika peserta komunikasinya juga berbeda. Contohnya, gue punya teman, kalau temen gue ngejek atau ngehina gue bakalnya anggapnya bercanda aja kan. Cuma kalau misalnya orang asing nih, kayak tiba-tiba ngejek atau ngehina gue bakal apaan sih, aneh atau bahkan marah. Jadi setiap hubungan yang terjadi dalam proses komunikasi itu akan menyampaikan isi dan pesannya berbeda gitu. Yang keempat adalah komunikasi berlangsung dalam beragam tingkat kesengajaan. Maksudnya adalah komunikasi itu bisa berlangsung dari yang tidak disengaja atau tidak direncanakan sampai yang disengaja atau yang direncanakan. Contohnya, kalau tingkat yang direncanakan itu misalnya kita mau diskusi kan berarti kita udah mempersiapkan materi, presentasi atau apapun itu udah dipersiapkan gitu apa yang mau dibahas. Sedangkan komunikasi yang berlangsung secara tidak sengaja, misalnya lagi tempat umum, lagi nengok kanan, lagi nengok kiri, lagi lihat-lihat, terus tiba-tiba terjadi kontak mata dengan stranger atau orang asing, itu termasuk dalam komunikasi yang dilakukan secara tidak sengaja. Yang kelima adalah komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, di mana setiap proses komunikasi itu disesuaikan dengan tempat, waktu, dan kepada siapa pesan dalam proses komunikasi itu ingin disampaikan. Contoh, jika lagi di situasi dan kondisi yang santai terus komunikasinya bareng temen, ini kan proses komunikasi yang berlangsung tuh santai, topik yang dibahas juga nggak terlalu serius. Beda jika kita lagi ada di ruang diskusi yang di dalamnya juga terdapat guru atau dosen. Nah pasti kan komunikasi yang berlangsung itu sudah mulai serius dan topik yang dibahas juga nggak terlalu santai, mungkin juga bisa formal dan serius. Lalu prinsip yang keenam adalah komunikasi meliputi prediksi pada setiap peserta komunikasi, di mana kita sebagai peserta komunikasi dan sebagai manusia secara sadar atau tidak sadar sudah memprediksikan efek apa yang akan diberikan oleh penerima pesan. Misal, gua ngasih barang ke orang tua atau temen, itu barang yang kemungkinan mereka sukain, berarti kan kita secara nggak sadar gue sudah memprediksikan nih kalau sikap yang mereka tunjukkan saat gue kasih barang itu senang, terus gembira, kayak gitu.
Prinsip yang ketujuh adalah komunikasi itu bersifat sistematik, di mana komunikasi itu meliputi sistem internal dan eksternal, yaitu sifat seseorang jika melakukan komunikasi itu dipengaruhi oleh sifat dalam dirinya serta pengaruh lingkungannya. Misal sama-sama orang Jakarta, cara komunikasinya kok berbeda, karena kan sama-sama orang Jakarta ya, karena sifat dalam diri orang itu kan berbeda-beda, makanya cara berkomunikasinya pun berbeda-beda pula. Lalu prinsip yang ke-8 adalah semakin besar kesamaan latar belakang sosial dan budaya, maka proses komunikasi yang terjalin atau berlangsung itu semakin efektif. Jika misalnya sama-sama orang Jakarta ngobrol, terus kayak jadi lebih nyambung gitu, pesan yang disampaikan lebih cepat diterima, lebih cepat tersampaikan, jadi lebih efektif. Sedangkan misal orang Jakarta sama orang Aceh ngobrol, itu belum tentu langsung cepat, proses komunikasinya, penyampaian pesannya itu belum tentu cepat, atau bahkan malah pesan yang disampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Kesembilan adalah komunikasi bersifat non-sekvensional, di mana komunikasi dapat berlangsung secara satu arah maupun dua arah. Contoh dari komunikasi yang berlangsung secara satu arah adalah di mana jika terdapat satu pembicara dan yang lainnya adalah sebagai pendengar yang hanya memperlihatkan mimik wajah, tetapi komunikasi satu arah tersebut dapat berganti atau berubah menjadi komunikasi yang berlangsung secara dua arah jika pembicara ini atau pembicara tersebut dapat mengartikan atau menafsirkan mimik wajah yang diberikan oleh para pendengar. Lalu prinsip yang ke-10 adalah komunikasi bersifat dinamis, sinambung, serta transaksional, di mana komunikasi itu tidak pernah berhenti dan terus berlanjut atau continue. Lalu komunikasi yang sedang terjalin atau yang sedang berlangsung itu saling memberikan dan menerima informasi antar peserta komunikasi. Contohnya kalau lagi ngomongin dosen, yang satu ngasih info tentang mata kuliah ini atau dosen ini, dan yang satu tuh menerima, lalu dilanjutkan peserta komunikasi yang ini memberikan informasi juga terhadap peserta komunikasi lainnya. Jadi saling memberi dan menerima suatu isi atau informasi. Lalu yang ke-11 adalah komunikasi itu bersifat irreversibel, di mana efek dari pesan atau persebaran pesan yang kita sampaikan saat menjalin suatu komunikasi nggak bisa kita kontrol tuh efek yang akan diberikan dari pesan atau isi yang kita sampaikan. Jadi intinya kalau sudah berkomunikasi, isi atau pesan yang kita sampaikan coba dipikirin lagi, karena efeknya kan bisa jadi orang dari sendiri atau orang lain kan. Jadi coba dipikir lagi kalau lagi berkomunikasi. Prinsip komunikasi yang ke-12 atau yang terakhir adalah komunikasi hanya salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi komunikasi itu bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Contohnya konflik antar umat beragama, di mana konflik tersebut timbul bukan karena komunikasi yang terjalin itu secara tidak baik, tetapi konflik tersebut timbul karena kurangnya kesadaran diri dari diri masing-masing atas penerimaan perbedaan agama orang lain. Nah, itu tadi 12 prinsip komunikasi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.